Bukan berarti kita menyampingkan isunya si Udin, Bang Ucup, isunya siapa itu pesulap merah, yang mana kita masih belum buka itu terang-terangan di sini ya. Siapa pesulap merah dan siapa atasan-atasannya pesulap merah, kedok para penjaga kemaksiatan dan kedok perongrong kemaslahatan dan martabat Indonesia, yaitu Verdi Sambo. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap pemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini menyikapi beberapa isu yang saat ini tidak tentu arahnya, simpang siur kemana-mana. Mulai dari di awal, mari kita baca. Ada yang namanya isu siapa, Gus Udin, kemudian Ustadz Yusuf, Bang Ucup, kemudian ada isu ya Gus Udin dengan pesulap merah, lalu ada isu lagi di pemerintahan, kemudian ada isu Verdi Sambo, kemudian banyak hal isu. Lalu kenapa kita hari ini tidak mendapatkan satu prinsip yang jelas, artinya satu pegangan saya harus mengikuti yang mana? Maksud saya begini, kenapa kita terombang-ambing dengan adanya isu tersebut? Dan banyak yang diuntungkan dengan adanya isu-isu yang berseliweran di sekitar kita, dan itu bisa mengarahkan fokus kita ke mana. Ketika kita sudah tidak bisa memegang satu prinsip, saya harus menyesuaikan diri dengan isu tersebut. Apa yang kita ambil dari adanya isu tersebut? Hikmah dan manfaat dalam perjalanan hidup saya dari isu tersebut. Maka tidak ada yang paling utama kecuali adalah isu bagaimana mengangkat satu keadilan dan cara Allah dalam rangka membongkar satu kezaliman-kezaliman yang terstruktur di sekitar kita. Mungkin Anda dulu pernah mendengar adanya dai di bom, misalkan ya, seperti ya, Habib Rizik, ada bom mobil, kemudian imam sholat dibunuh, dibacok, kemudian para penista agama, lalu pembelanya Habib Rizik dibacok, Bang Herman Syah, lalu banyak hal ya sebenarnya. Nah, hari ini Allah sedang membongkar sedikit demi sedikit. Dengan adanya mafia terstruktur bersama Bang Sambo, insya Allah itu semuanya akan terbentang lebar di hadapan mata kita. Dan Allah Maha membuat makar yang sempurna, dan apapun yang dilakukan oleh kita itu tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat, kita ikuti, fokus kepada satu isu yang mengangkat terhadap keadilan di negeri kita, karena sumber daripada semua kemaslahatan negara, bangsa, rakyat, semuanya umat Islam dan beragama lain itu berada di dalam keadilan dalam negeri kita. Maka tidak ada seperti yang kita ketahui kecuali
itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Kita bisa ambil hikmahnya, dan yang penting kita mempunyai satu kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah. Kita mengikuti alur dan struktur yang ada di dalam diri kita, ketaatan kita, kemudian semua yang menjadi kemaslahatan untuk akhirat kita. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan kita juga tidak boleh meninggalkan apa yang ada di sekitar kita sebagai satu manfaat besar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tingkatkan iman, sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah pokok dan pondasi di dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana caranya kita mengambil satu sikap untuk menjaga iman, yaitu kita ambil salah satu contoh. Saya mendapatkan kitab dari tulisan atau karangan guru kita bersama, Kiai Muhammad Najih Maimun Zubair, yaitu Ar-Risalah Al-Kafiyah. Di sana bagaimana kita menjaga iman. Al-iman fi qouli salafi kullihim radhiyallahu anhum. Menurut para guru-guru kita, para imam-imam kita, ulama-ulama salaf kita, yaitu bagaimana iman tersebut mempunyai karakter yazidu bi kasratit ta'ati wal qurban. Jadi kita bisa menjaga iman, meningkatkan iman dengan cara kita berusaha taat kepada Allah, dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlalu banyak soal hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir, lupa, lalai terhadap Allah. Tapi carilah satu isu-isu yang mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mengangkat keadilan, bagaimana menjaga satu keharmonisan sesama sebangsa setara air. Ini adalah salah satu cara menjaga dan meningkatkan iman kita kepada Allah menurut kitab yang ditulis oleh Ar-Risalah Mbah Muhammad Najih Maimun Zubair dalam kitab Ar-Risalah tersebut. Kemudian iman tersebut mempunyai karakter yang qusubil ma'asi wal mukhalafat. Hati-hati, kita mempunyai satu amanah menjaga iman kita, karena amanah tersebut jika kita tidak mampu menjaganya, tidak bisa menjalankannya, maka lepaslah iman itu sedikit demi sedikit berkurang. Yang qusubil ma'asi wal mukhalafat, dengan kemaksiatan. Tentu ketika kita melakukan kemaksiatan berulang kali, berulang-ulang terus, sehingga keimanan kita akan semakin terkikis dan habis. Tapi jangan salah, tidak hanya dengan menggunakan atau melakukan kemaksiatan, kita melakukan hal-hal yang nyeleneh dan tidak wajar, menjadi perdebatan, menjadi isu yang sifatnya memecah belah, ya, destroyer sifatnya, maka ini juga melemahkan keimanan kita, mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ambil dalam kesempatan hari ini, yaitu fokus terhadap bagaimana isu. Bukan berarti kita menyampingkan isunya si Udin, Bang Ucup, isunya siapa itu, pesulap merah, yang mana kita masih belum buka itu terang-terangan di sini, ya. Siapa pesulap merah dan siapa atasan-atasannya pesulap merah. Dan tidak perlulah kita mengutamakan, memprioritaskan itu semuanya, tapi isu yang paling bagus untuk ikuti adalah bagaimana sedikit demi sedikit kita lihat cara Allah membongkar semua kedok mafia, kedok kemungkaran, kedok para penjaga kemaksiatan, dan kedok perongrong kemaslahatan dan martabat Indonesia, yaitu Verdi Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.